Halo, selamat jumpa lagi teman-teman semua. Kali ini saya ingin sharing mengenai jangka sorong ya teman-teman. Nah, seperti yang ada di tangan saya ini adalah sebuah jangka sorong. Jangka sorong ini adalah salah satu alat ya untuk mengukur panjang benda. Tapi jangka sorong ini tidak hanya untuk mengukur panjang benda saja teman-teman ya. Banyak yang bisa digunakan untuk dengan jangka sorong ini. Kegunaannya tidak hanya untuk mengukur panjang tapi untuk yang lain juga bisa. Nah, apa saja kegunaannya? Yuk kita ikuti video saya. Nah, sebelum menggunakan jangka sorong ini kita kenali dulu ya teman-teman ya bagian-bagian dari jangka sorong ya. Jangka sorong ini nama Inggrisnya atau nama di luar sana itu adalah Vernier caliper ya teman-teman ya, Vernier caliper, atau digunakan di bengkel-bengkel atau alat teknik itu biasanya dikenal dengan nama Sigmat. Jadi ada 3 nama ya, jangka sorong, Vernier caliper atau Sigmat. Nah, cara menggunakannya ini prinsipnya ini adalah digeser kanan kiri ya teman-teman, kanan kiri sesuai apa yang mau diukur, berapa besar yang mau diukur. Nah, kita kenali dulu bagian-bagian dari jangka sorong ya teman-teman ya. Yang pertama, jangka sorong ini memiliki 2 rahang ya, rahang bawah dan yang ini rahang atas. Ada 2 rahang, rahang bawah, rahang atas. Ini nanti kegunaannya berbeda, nanti kita lihat. Kemudian ini ada pengunci ya teman-teman ya, ini pengunci. Ini untuk mengunci, kalau dikunci ini tidak bisa bergerak. Nah, tapi kalau dikendorin bisa bergerak. Nah, tujuannya teman-teman kalau ini dipakai untuk mengukur di tempat yang sulit dibaca atau dijangkau, setelah diukur bendanya kemudian dikunci, nah kemudian dilepas, baru nanti berapa nilainya dibaca di tempat yang memungkinkan untuk membaca. Nah, ini pengunci ya. Oke, yang ketiga bagiannya adalah, nah di bawah ini ada, kalau kita dorong nih muncul tonjolan, nah seperti stick batang ini ya. Ini juga ada kegunaannya teman-teman. Ini namanya stick ya, tongkat. Nah, kalau ditarik ini akan nutup. Nah, kemudian nilai yang diukur itu dibaca di sini teman-teman. Nih ada skalanya. Yang tengah ini namanya skala utama. Ini seperti mistar biasa teman-teman ya. 0, 1, 2, 3 cm dan seterusnya. Nah, yang bagian atas ini itu udah menggunakan satuan inci, yang bawah sentimeter. Nah, biasanya sih Indonesia ya atau kita menggunakan yang sentimeter yang bawah. Ini namanya skala utama. Nah, kelebihan dari mistar ya, jangka sorong ini pembacaannya lebih teliti dari mistar. Nah, untuk ketelitiannya itu ditentukan di ini, nanti kita baca di skala Nonius yang bawah ini. Ini untuk membaca ketelitiannya. Jadi angkanya lebih banyak lagi, semakin banyak semakin teliti. Nah, itu bagian-bagian dari jangka sorong ya teman-teman. Nah, sekarang kita untuk apa saja sih jangka sorong ini ya. Baik, yang pertama, jangka sorong ini dipakai untuk mengukur panjang benda. Nah, saya akan mengukur panjang, ini ada saya punya pipa, ini akan saya ukur panjangnya. Caranya ini kita buka, kemudian kita paskan di sini sampai pas. Nah, baru ini artinya sudah mengukur panjang pipa ini. Nah, nilainya berapa? Nilainya kita baca di skala di sini. Nah, mengenai cara bacanya nanti akan saya beri penjelasan di belakang. Oke ya, kita kenali dulu cara penggunakannya. Nah, ini pertama mengukur panjang benda. Yang kedua, jangka sorong ini dipakai untuk mengukur diameter luar nih. Nih, diameter bagian luar dari sebuah pipa atau tabung atau silinder atau kawat. Nih, diameter bagian luar. Nah, ini kalau menggunakan mistar kita akan kesulitan mengukurnya. Mistar atau penggaris akan sulit mengukur ini. Tapi dengan jangka sorong ini menjadi mudah. Sekali lagi, bacanya di sini, skalanya nanti ada cara bacanya sendiri. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, jangka sorong dipakai untuk mengukur diameter bagian dalam. Nah, pipa ini selain punya diameter luar, dia punya diameter dalam. Nah, caranya menggunakan rahang yang
atas. Nah, ini kita buka. Nah, sampai tarik terukur ya. Nah, kita baca di sini ini merupakan nilai atau ukuran dari diameter bagian dalam. Nah, itu yang ketiga. Masih ada lagi kegunaannya. Yang keempat, kegunaannya untuk mengukur tebal koin. Nah, misalnya kita punya koin, teman-teman ya. Ini ada koin, saya punya uang koin ini. Saya ukur tebalnya. Tebal koin ini bisa diukur dengan jangka sorong. Nah, ini akan kalau menggunakan penggaris atau mistar ini akan sulit, ya, akan sulit mengukurnya. Tapi dengan jangka sorong ini menjadi sangat mudah. Tinggal nanti membaca nilainya. Oke. Atau bisa juga untuk mengukur tebal plat. Ini saya punya plat besi, ya teman-teman ya. Ada plat besi akan saya ukur. Nah, ya sama dengan mengukur koin tadi, diukur tebal platnya. Ini. Nah, atau mungkin untuk mengukur kertas ya teman-teman. Tebal kertas bisa juga teman-teman. Tebal kertas bisa diukur juga. Bisa diukur tebal kertasnya teman-teman ya. Nih saya punya kertas diukur tebalnya. Bisa juga. Baik, itu yang keempat. Nah, yang kelima teman-teman, ini berkaitan dengan yang bagian belakang ini. Ini untuk mengukur kedalaman sebuah lubang. Nah, teman-teman nih, di sini ada lubang di belakang ini. Saya ukur kedalamannya. Nah, sini. Nah, setelah pas seperti ini, baru kita baca di sini. Nah, ini akan mengukur kedalaman dari lubang tadi. Nah, baik, itu teman-teman untuk kegunaan dari jangka sorong. Nah, untuk cara membaca nilainya akan kita jelaskan, yaitu dengan membaca skala utamanya menunjukkan berapa, kemudian nanti skala noniusnya menunjukkan berapa. Oke, itu saja teman-teman untuk kegunaan jangka sorong. Ya, jadi ada 5 kegunaan. Sekali lagi, yang pertama untuk mengukur panjang benda, yang kedua untuk mengukur diameter bagian luar sebuah tabung, yang ketiga mengukur diameter bagian dalam sebuah tabung, yang keempat untuk mengukur tebal koin, tebal papan, tebal plat, yang kelima mengukur kedalaman lubang. Baik, itu kesimpulannya teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.